Thugs adalah geng pembunuh profesional yang terorganisir berasal dari India. Tidak jarang mereka digambarkan sebagai mafia pertama di dunia yang beroperasi dari abad ke-13 hingga ke-19 di India. Kata Thugs sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya thug, yang berarti penipu. Selama 6 abad, geng ini disinyalir mendatangkan malapetaka di India, yang mana alasan kekejian mereka adalah pengabdian terhadap sesembahan mereka. Kata lain, geng Thugs membunuh demi Dewi Kali. Thugs sendiri terkenal karena pembunuhan ritualistik yang dilakukan oleh nama Dewi Hindu Kali. Sebagai perwujudan dari Dewi Siwa Parwati, Dewi Kali sering digambarkan dengan rupa yang menyeramkan dan ia memiliki kulit berwarna hitam dan berwajah mengerikan dengan lidah yang menjulur. Wajah atau tubuhnya sering digambarkan berlumuran darah dan Dewi Kali mengenakan kalung tengkorak, ular, dan di leher atau di kakinya. Dan di masa pendudukan Inggris, kultus ini masih beroperasi. Maka kata Thugs yang artinya penjahat dimasukkan ke dalam bahasa Inggris. Kelompok pembunuh di India untuk melaksanakan tujuannya, yaitu dengan cara Thugs bergabung dengan para pengembara. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, Thugs akan membunuh pengembara tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dengan mencekik menggunakan sapu tangan atau tali. Dengan menggunakan metode cepat dan tenang ini, prosesnya tidak meninggalkan darah. Thugs juga tidak memerlukan senjata khusus kecuali tali ataupun sapu tangan. Mereka kemudian akan merampok korbannya dan menguburnya dengan hati-hati. Operasinya sendiri melibatkan kerjasama tim dan koordinasi tingkat tinggi baik selama penyusupan dan penyerangan. Setiap anggota geng memiliki fungsi khusus. Ada yang memikat pengembara dengan kata-kata menawan, dan ada yang bertindak sebagai pengintai, dan ada yang mengambil peran sebagai pembunuh. Beberapa perkiraan mengklaim bahwa Thugs bertanggung jawab atas sekitar 2 juta kematian. Namun tidak ada sumber yang dapat dipercaya untuk menginformasi kapan Thugs pertama kali beroperasi. Catatan pertama tentang Thugs History adalah merupakan catatan pertama yang diketahui menyebutkan tentang Thugs. Catatan itu muncul di tahun 1356. Sebagian anggota Thugs Hindu yang menyembah Dewi Kehancuran dan Pembaharuan Kali. Penyembahan inilah yang membentuk dasar dari tindakan mereka. Kelompok ini percaya bahwa mereka membantu Dewi Kali menjaga keseimbangan duniawi yang baik dan juga yang jahat. Semua anggotanya mempercayai tahayul dan menjalankan ritual tertentu. Semua ini membuat geng tersebut dianggap sebagai suatu sekte. Bahkan, mereka memiliki jargon rahasia yang disebut ramasi. Thugs memiliki tanda-tanda tertentu yang hanya dikenali oleh para anggotanya. Hal ini membuat mereka saling mengenali bahkan di tempat terpencil sekalipun di India. Thugs juga terikat oleh seperangkat aturan seperti larangan mencuri milik seseorang tanpa membunuhnya, sesuai dengan ritual terlebih dahulu. Kasta Brahmana tidak dibunuh karena kemurniannya, sedangkan membunuh orang sakit dianggap sebagai pengorbanan yang tidak layak. Bagi para wanita, mereka beruntung karena Thugs tidak membunuh wanita karena dianggap penjelmaan Dewi Kali. Keanggotaan dalam persaudaraan Thugs seringkali melalui garis keturunan, yaitu dengan diturunkan dari ayah ke anak. Dan selain itu, ada juga yang dilatih oleh seorang guru. Hal ini mirip dengan anggota magang dalam kejahatan. Mereka mencoba untuk menyelaraskan diri dengan Thugs lain dengan harapan direkrut agar tidak jadi sasaran. Terkadang, anak-anak musafir yang terbunuh kemudian dipersiapkan untuk menjadi anggota Thugs. Pasalnya, kehadiran anak-anak membantu menghilangkan kecurigaan pada kelompok ini saat akan kelancaran aksinya. Saat pendudukan Inggris, Thugs akhirnya ditekan oleh penguasa Inggris di India pada tahun 1830-an. Pemerintah Inggris melakukan pelaksanaan tindakan penekanan Thugs dan Dacoity. Undang-undang itu menetapkan bahwa Thugs yang ada di dalam atau di luar wilayah East India Company akan dihukum. Hukuman itu berupa penjara seumur hidup dengan kerja paksa. Sejumlah strategi diterapkan untuk membantu keberhasilan undang-undang baru. Ini termasuk insentif bagi anggota Thugs untuk menyerahkan rekan-rekannya. Pemerintah juga menyebarluaskan informasi tentang Thugs untuk mendidik dan memperingatkan masyarakat dan pengembara. Dan menurut Guinness Book of Record, Behram penjahat dari India adalah pemegang rekor sebagai pembunuh paling produktif untuk Thugs. Sebagai pemimpin sekte Thugs di distrik Oudh, India, ia telah mencekik sedikitnya 931 korban.
peristiwa ini terjadi antara tahun 1790 dan 1840. Setelah penangkapannya pada tahun 1840, Behram dan keluarganya dieksekusi di Jabalpur. Dan setelah setidaknya 6 abad mendatangkan malapetaka di seluruh India, hari-hari Tuge berakhir. Dan saat ini, reputasinya tetap hidup dalam nama mereka. Bahkan, nama kelompok ini sekarang menjadi istilah yang digunakan untuk menunjuk pada penjahat muda yang agresif dan kejam di India. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lain.